Oke, rekan-rekan, buat kalian yang sudah berhasil masuk ke ruang Zoom ini, silakan kalian siapkan narasi kalian, seberapa pun yang sudah kalian selesaikan. Jumat depan adalah waktu pengumpulan narasi ya. Jadi ini adalah saat untuk konsultasi buat kalian, sekaligus saya menghantar mata kuliah ini pada penutupan. Jadi silahkan kalian menggunakan waktu yang ada untuk konsultasi. Nah, saya akan membawa kalian pada penutup kelas ini dengan sebuah gagasan yang minggu lalu ya saya bagikan ke sebuah seminar nasional di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, yaitu Via Pulchri Tudinis sebagai jalan terbarukan berkatekese kepada generasi beriman alfa. Dan ini sebenarnya tentu bisa kita dengan gampang ubah ya sebagai jalan terbarukan, berkonseling, ya menjadi guru, atau juga berteologi ya kepada generasi beriman yang paling terakhir di dunia ini, yaitu generasi alfa ya. Nah, mengapa menurut saya jalan keindahan ini penting untuk kita promosikan? Karena memang seringkali jalan ini disebut di banyak kesempatan, tetapi hanya disebut saja ya. Tetapi dalam katekese sehari-hari, teologi sehari-hari, konseling, dan juga di dalam pendidikan, jalan keindahan adalah jalan yang paling sering terabaikan. Sehingga menjadi jalan yang barangkali paling kecil dibandingkan dengan dua jalan lain, yaitu jalan doktriner dan jalan moralitas. Maka saya mengajak kalian untuk melalui kelas katekese dan narasi ini untuk menambah orang-orang yang meniti jalan keindahan ya dalam berkatekese, dalam konseling, dalam jalan menjadi guru, dan juga dalam jalan berteologi ya. Mengapa jalan ini sekarang ya perlu kita promosikan? Karena dalam bahasa Paus Fransiskus ya, terutama dalam kaitan dengan teologi dan juga dengan pendidikan agama Katolik, kita udah terperosok ya di dalam obsesi pada gnostisisme dan juga pelagianisme baru ya, yang memandang Yesus sebagai konten katekese itu sebagai ya sekarang ini ya jadi ensiklopedi pengetahuan saja ya, sebagai rangkaian baik dan buruk, tetapi tidak lebih dari situ ya, sehingga pribadi Yesus itu menjadi sangat tereduksi ya dengan jalan doktriner dan juga jalan moralitas ini ya. Nah, lalu jalan keindahan itu seperti apa ya? Nah, kita beruntung terutama dengan dua generasi yang terakhir, yaitu generasi Z yang akan menjadi fokus ya narasi kalian, dan saya bahkan mengajak kalian untuk lebih maju dari itu dengan generasi alfa ya. Generasi yang sekarang ini usianya itu 10 tahun, paling tua ya. Mereka mulai ada di gereja, mereka mulai ada di keluarga, dan mereka mulai ada di sekolah-sekolah. Nah, Paus Fransiskus dalam Orang Muda, Iman dan Penegasan Panggilan menyatakan bahwa jalan keindahan telah menjadi cara istimewa untuk mengungkapkan iman dan evangelisasi. Tetapi seringkali terabaikan. Disebut tapi nggak dipakai ya. Disebut tapi disingkirkan. Maka kita perlu mengarus utamakan ya, kita perlu mempromosikan jalan keindahan ini. Terutama melalui bahasa musik, seni, dan bahkan juga dalam komunikasi digital. Dan generasi Z serta generasi Alpha adalah para pembawa jalan keindahan itu. Maka kita akan mempersilahkan mereka untuk menuntun kita ya pada jalan yang terbarukan ini. Nah, kira-kira itu adalah gagasan yang paling utama
dari PPT yang saya bagikan kepada kalian. Nah, sekarang saya akan membuka forum buat kalian. Pastikan bahwa tugas kalian tersedia dekat tangan kalian sehingga kalian bisa baca. Dan sekarang saya membuka kesempatan kepada kalian untuk membacakan ya tugas yang sudah kalian hasilkan. Silahkan, siapapun yang sudah siap, siapapun yang sudah bisa unmute mikrofon kalian, kalian sudah bisa mulai konsultasi ya. Oke, sambil menunggu yang lain, saya akan menunjuk kalian. Wanda, silakan Wanda, kamu unmute dan kamu baca tulisan kamu. Wanda, 19112 4082, silakan di-unmute. Lalu Christina Rahajeng, silakan juga di-unmute. Lalu Reanita, silahkan juga di-unmute. 3 orang dari kalian, silahkan di-unmute semua. Wanda, Christina, dan Reanita, silahkan di-unmute mikrofon kalian. Oke, kelihatannya belum ada respon. Nanti silahkan kalian mengontak saya ya. Nah, alasan kalian tidak bisa merespon saya akan ke Thomas Warubu dan Teresia Ayu. Silahkan, Thomas dan Teresia Ayu. Siapapun yang bisa unmute, silahkan langsung mulai. Thomas, silahkan Thomas. Abel Nino, silahkan di-unmute suara kamu. Elizabeth. Iya, Mo. Oke. Silahkan sekarang kamu baca tugas kamu ya. Oke. Judulnya Kopi Jos Pertama Elsa. Oke, ya. Silahkan kamu baca lebih keras ya, biar teman-teman bisa mendengar secara jelas. Iya, Mo. Silahkan. Masih di atas motor yang melaju dalam keramaian, tetapi belum terdengar lagi keriuhan perbincangan antara Elsa dan Ken. Kita mau kemana? Tanya Elsa memberanikan diri membuka mulut untuk memecah hening antara keduanya. Udah, ikut aja. Seru kok tempatnya, jawab Ken. Aku kayak diculik, tahu nggak, Yan? Nggak tahu mau dibawa kemana dan mau ngapain aja sama orang yang belum kenalan sebulan. Elsa mengomel cerewet di kursi belakang. Percaya sama aku, El, jawab Ken dengan santai. Ken dan Elsa memang belum cukup akrab untuk mengobrol langsung. Mereka lebih intens mengobrol via WhatsApp untuk membicarakan segala sesuatunya. Wajar saja jika Elsa belum bisa terlalu percaya, karena Ken merupakan orang baru di hidupnya. Entah kemana Ken membawa Elsa, Elsa cukup pasrah saja. Terlebih karena Elsa orang baru dan belum akrab dengan jalanan Jogja. Beberapa saat kemudian, motor sampai pada tempat parkirnya. Ternyata tempat tujuan Ken adalah alun-alun kidul. Setelah selesai dengan segala urusan parkir motor, mereka berjalan menyusuri alun-alun tersebut sama seperti pengunjung lainnya. Udah cobain kopi Jos? Tanya Ken. Belum, jawab Elsa seadanya dengan mata sibuk memandang sekitarnya.
Mau coba? Itu itu kopi khas Jogja loh. Masa belum pernah cobain? Pede Kean pada Elsa. Ya udah, yuk coba, pinta Elsa. Tepat pada bulan ketiga Elsa tinggal di tanah Jogja, Elsa baru bisa menikmatinya. Mbak. Sejujurnya, sudah lama Elsa penasaran dengan kopinya, tapi belum berkesempatan mencicipinya. Elsa kira kopi mewah yang dicampur dengan berbagai penyedapnya. Dinikmati di kafe-kafe mewah dengan suguhan ruangan vintage seperti yang ditulis di novel-novel yang sempat Elsa baca. Ternyata Elsa salah. Ken mengajaknya duduk di salah satu angkringan pinggir jalan di alun-alun kidul dengan orang bernyanyi yang datang silih berganti. Pak, kopi josnya 2 ya, kata Ken pada penjualnya. Ini benar-benar jauh dari ekspektasi Elsa. Dan Elsa kira ini seperti kopi latte yang biasa dia nikmati. Tak terlalu pahit seperti hidup ini. Ternyata Elsa salah lagi. Rasanya aneh, tetapi karena Elsa menikmatinya dengan orang baru di hidupnya, Elsa berusaha menikmati pahitnya dan gengsi untuk mengeluhkan rasanya. Entah apa yang penjual itu campurkan ke dalamnya, namun seperti ada cinta di setiap teguknya. Perlahan, teguk demi teguk, Elsa mulai menyukainya, segala kesederhanaan dan rasa pahitnya. Elsa menikmatinya. Sekian, Romo. Oke. Kamu sendiri, kalau misalnya ya, kamu punya event meet and greet ya dengan pembaca kamu, apa yang ingin kamu ceritakan ya kalau mereka tanya apa ya, Mbak mau ngangkat tema apa ya dari cerita tadi ya. Kalau kamu sendiri diminta untuk mengatakan sendiri ya sebelum mereka mungkin menafsirkan lalu membaca pesan yang tersirat dari kisah kamu. Kamu sendiri apa ya pengen omong apa dengan cerita ini? Silahkan, Elizabeth. Sebenarnya ini belum selesai sih, Mo, karena pertama saya mau bercerita tentang kopi dan kenangan. Oke, kopi dan kenangan ya. Jadi ini kayak seperti itu, Mo. Jadi ini anu ya, kamu masih akan nulis lagi ya? Maksudnya masih akan menambah lagi ya? Iya, masih ada lanjutannya, Mo. Oke, menurut saya sebagai kisah ya, menurut saya kamu sangat lancar ya bercerita. Minggu lalu saya menyebut ini ya dan juga Gunawan Muhammad ya bahwa gaya bercerita di Lestari itu ritmis ya. Ritmis itu jalan apa ya lancar ya dan ritmis itu memberi keindahan ya. Maka menurut saya salah satu yang bisa diapresiasi dari tulisan kamu adalah ritmis ya. Jalan dengan sangat lancar, lalu pelan-pelan ya, sejauh saya bisa menangkap sebagai pembaca, kamu mencoba ini ya semacam mengudar ya, bahwa ketika kamu semakin mengudar kopi jos, ada sesuatu yang lain yang kamu udar ya. Nah, dan seperti kamu bilang tadi, kita sebagai pembaca dari kisah yang sudah kamu bacakan, dibawa masuk pada pengalaman ini ya, minum kopi jos yang berbeda ya dari kopi-kopi yang disajikan di tempat-tempat yang barangkali lebih mewah ya. Kamu tadi udah menyebut kesederhanaan, lalu ada pahitnya. Nah, nanti silakan kamu ini lagi ya. Kamu dalami lagi sejauh kamu mengalami minum kopi jos itu sendiri semacam apa saja yang kamu rasakan ya sebagai seorang pengarang ya. Maka mungkin nanti kamu ya perlu ya datang ke kopi jos, benar-benar pesen, lalu ya mencoba menikmati itu ya, lalu semacam yang kamu tadi bilang ya, kenangan apa yang muncul ketika ada pahit-pahitnya dan seterusnya itu masuk dalam rasa kamu ya sebagai seorang peminum kopi ya. Oke, terima kasih. Atau kamu masih punya pertanyaan untuk saya?
untuk kelanjutan cerita kamu? Belum, Mo. Belum. Oke, kalau gitu silahkan lanjut ya. Menurut saya cerita kamu sudah dalam track yang baik ya. Saya senang Terima mendengarkannya. kasih, Mo. Ya. Oke, sekarang saya membuka kesempatan untuk kalian yang mau unmute mikrofon kalian, silahkan kalian unmute ya. Jadi kalian boleh membaca karya kamu. Oke, saya sambil menunggu yang lain, saya minta Roland. Silahkan dibaca, Roland. Lalu Yohanes Dimas, ya, silahkan di-unmute. Lalu Maria Yunita Sari dan Giovanni. Siapapun dari kalian yang bisa unmute mikrofon kamu, silahkan di-unmute ya. Halo, Mo. Oke, yuk Roland. Apa yang sudah kamu dapat? Apa yang sudah bisa kamu tulis, Roland? Silahkan. Kalau begini, Mo, maaf, Mo, sebelumnya, Mo. Jadi sebenarnya saya belum saya belum mendapatkan inspirasi untuk menulisnya, tapi untuk gambarannya, maksudnya gambaran ceritanya saya sudah ada sedikit gambaran, Mo. Tema Ya. yang kamu angkat apa, Roland? Sebenarnya di sini saya temanya itu mau mengangkat saya mau mengangkat sebuah keindahan, Romo. Tapi juga nanti judul tulisannya itu adalah mengukir, Romo. Judul tulisannya. Mengapa mengukir menurut kamu mungkin cara yang paling baik untuk menggambarkan keindahan itu? Kamu punya pengalaman tertentu dengan mengukir, Roland? Ya, kalau itu ada sih, Romo. Kamu punya pengalaman apa terkait dengan itu? Karena itu seringkali membuat kamu lebih sebagai seorang insider ya, Roland. Insider itu beda dengan outsider ya. Insider itu bisa sampai pada detailnya ya di dunia mengukir itu ya. Beda kalau saya cuma lihat dari kejauhan, apalagi cuma motret gitu ya. Ya saya akan mentok ya pada sebuah titik. Kalau kamu sendiri terkait dengan dunia ukir-ukiran atau apa, kamu punya pengalaman tertentu, Roland? Ya, pengalaman saya mungkin ketika pertama kali saya memberanikan diri untuk ini, Romo, merantau ke tempat orang. Gitu. Jadi di sini yang mau saya yang mau saya tuju mengukir itu adalah di mana ketika melihat indahnya, kalau kita tuh di tempat orang merantau, tapi kita bisa bersatu sama mereka gitu, Romo. Kan kalau kita satu sama mereka juga kan nggak mungkin cuma ada satu suku tuh di situ. Maksudnya nggak cuma satu masyarakat doang kan, kelompoknya gitu, tapi ada beragam. Nah di situ nanti bakal mengangkat di mana saya mulai akan merintis mengukirnya itu, Romo. Jadi mengukir keindahan yang memang nyata gitu, Romo, yang memang harus dilihat gitu. Jadi nggak cuma semata-mata hanya mengukir indahnya kita di tempat orang, tapi ya kita mengukir yang memang benar-benar itu ukiran yang benar-benar mulus, tapi perlahan-lahan ukiran itu akan menjadi indah nantinya buat diri kita sendiri. Oke. Kira-kira ya, Roland, kalau kamu menulis cerita seperti itu, siapa yang ingin kamu sapa, Roland? Pembaca yang ingin kamu sapa dengan tulisan kamu? Yang pengen saya sapa itu, kalau menurut saya, Romo, orang-orang yang yang dia itu sabar, Romo. Yang dia tuh masih kurang kurang ini kurang adanya sikap menghargai keberagaman itu loh, Romo. Saya pengen orang-orang yang seperti itu. Soalnya kan kerap kali saya kalau misalnya ini kadang-kadang masih suka menemukan itu, Romo, orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kalau keberagaman di dalam apa yang kita temui itu ya itu sebenarnya indah. Jadi kan kita pandang sebagai tolak ukur gitu. Kalau saya sih gitu, Romo.
Oke, dan ini menurut saya penting ya, yang kamu tadi sudah sebut, Roland, seringkali orang-orang yang sangat monolitik ya gagasannya, orang-orang yang tidak menghargai keberagaman, itu tidak bisa diubah ya dengan doktrin. Tidak bisa diubah dengan diberi nasihat moral. Ya. Mereka seringkali justru bisa diubah dengan jalan keindahan ya. Entah melalui perjumpaan dengan orang-orang yang kemudian menyadarkan mereka ya bahwa hidup itu jauh lebih indah ketika kita tidak satu warna ya, tetapi justru ketika kita lebih beragam ya. Nah, lalu tempat narasi sebenarnya di situ ya, karena orang bisa diubah dengan narasi. Tapi diajak diskusi sepanjang apapun, itu sering kita lihat ya kalau ada debat-debat di YouTube itu ya, orang nggak bisa diubah ya dengan gagasan ya. Apalagi dengan nasihat-nasihat moral ya. Tetapi orang seringkali justru bisa diubah dengan jalan yang lebih narasi ya, tidak menggurui, tidak mau ngomongi, tetapi memberikan eksemplar ya, memberikan contoh hidup dalam keberagaman itu seperti apa. Maka kurang lebih Roland ya, kisah kamu saya kira perlu ditempatkan dalam itu ya. Apalagi kalau kamu merasa bahwa kamu perlu menyapa orang-orang yang seringkali menolak keberagaman itu ya. Jadi silahkan itu kamu eksplorasi tanpa jatuh pada tadi yang sudah saya sebut ya, bahasa gnostisisme ya. Gnostisisme itu bahwa seolah-olah itu bisa diselesaikan semua dengan rasional ya. Enggak sesimpel itu ya. Orang tidak bisa diberi ensiklopedia pengetahuan ya untuk berubah. Pada orang-orang yang seperti itu ya. Apalagi diberi nasihat-nasihat moral ya. Mereka seringkali harus kita sapa dengan cara lain. Nah, cara lain itu apa? Jalan keindahan ya. Oke, terima kasih Roland atas sharing kamu ya. Saya masih menunggu apakah dari kalian ada yang mau volunteer bicara, silakan langsung di unmute ya. Kalau tidak saya akan menunjuk teman-teman kamu ya. Romo. Yuk, ya. Ini siapa? Anggi Romo. Oke, Anggi, silakan. Ya, jadi judul tulisan saya itu Goresan Masa Lalu. Goresan masa lalu. Ya, silakan. Ya. Matahari bersinar dengan terik. Dita duduk di bawah pohon mangga sambil menikmati ubi goreng buatan ibunya. Matanya berbinar-binar, menatap dari kejauhan. Radit yang datang membawa 2 gelas es dawet. Dengan cepat ia mengambil es yang berada di tangan Radit. Duh, nikmat mana lagi yang kau dustakan selain es dawet buatan Mang Kasim? Radit menatap Dita sambil menyeruput es dawetnya. Kau sudah mandi? Tampak cantik dirimu. Ah, kamu jangan menggodaku. Seperti biasa, waktuku mandi hanyalah sekali sehari. Sampai kapan dukamu akan terus kau simpan? Entahlah. Aku masih terperangkap dalam ruang. Entah itu ku bilang masa lalu, entah itu ku bilang kenangan. Nah, baru sampai di situ, Romo. Oke, Nah, jadi, Anggi, ya. Menurut saya tema-tema yang kamu pilih ya, kenangan, masa lalu, ini adalah tema yang kita sebut kalau dalam bahasanya di Lestari ya, itu adalah tema cinta ya. 99,9% orang akan relate ya dengan kisahmu ya. Maka buat saya ini poin yang baik ya. Nah, bagaimana nanti tema cinta itu kita olah? Nah, itu nanti Anggi sebagai master chef-nya ya. Nah, kalau catatan saya ya Anggi untuk cerita kamu adalah terutama dalam cerita yang pendek ya, di mana kita punya keterbatasan ruang, itu seringkali setiap unsur cerita itu
Kalau bisa berjalinan ya. Jadi misalnya tadi yang ketika saya mendengarkan ceritanya Anggi, saya tuh pikir-mikir ya, ketika temannya itu memberikan komentar ya, kamu itu mungkin jangan langsung cantik ya. Kalau saya sih, kamu itu seperti dawet ya. Nah, jadi ketika kamu omong tentang dawet ini tidak dibuang ya Anggi ya, tetapi digunakan apa ya? Kamu itu dawet loh, manis ya, atau apa gitu ya. Nah, jadi unsur-unsur itu digunakan ya Anggi, jangan dibuang ya. Atau sesuatu termasuk nanti kalau ada kerumitan ya, dawet itu kan minuman rumit ya sebenarnya ya. Santannya, ada dawetnya, ada esnya, nah, gitu ya. Untuk bisa menjadi minuman yang lezat ya, ininya mesti pas ya. Nah, lalu kamu bisa omong tentang sesuatu yang mungkin belum pas dalam hidupmu, kamu sedang mencari semacam formula yang semua hal itu bisa kamu satukan seperti dalam sebuah dawet. Nah, kayak gitu ya, Anggi ya. Ya Romo, terima kasih. Jadi karena itu menurut saya senang dari cerita kamu itu adalah cerita kamu sangat sehari-hari. Dalam bahasanya Marcella FP ya, orang dengan sangat gampang bisa relate ya. Kisah kamu itu bisa relatable ya. Minum dawet itu nggak harus ke mall ya. Sehingga pengalaman minum dawet itu pengalaman banyak dari kita ya. Nah, misalnya yang bisa saya ingat ya, misalnya Romo Sindunata itu pernah menulis ya dalam kumpulan puisinya Air Kata-Kata, itu pengalaman minum temulawak ya ketika beliau dan teman-temannya itu sepedaan ya dari Jogja sampai ke Wonogiri ya. Dan betapa ya mereka tuh menahan haus, lalu lalu minum temulawak itu jadi nikmat sekali. Nah, lalu karena Romo Sindunata seorang penyair, seorang Romo juga filsuf ya, lalu dia menghubungkan itu dengan kisah perempuan Samaria yang mencari air hidup itu. Temulawak itu kan kalau diminum ya menyegarkan, tapi setelah itu bikin aus lagi. Sementara mestinya manusia itu cari sesuatu yang menjadi air hidup ya, setelah dia minum nggak akan haus lagi. Nah, jadi nanti Anggi bisa ditarik kemana-mana ya. Nanti saya kira kamu udah punya tema, dapur saya itu kamu nanti arahkan ke tema itu. Mungkin cara paling sederhana teman-teman biar kalian itu tidak autofocus ya, tidak kehilangan fokus adalah tema besarmu itu kamu taruh aja ya di bawah judul ya. Biar kalian selalu lihat ya, bahwa saya nulis dengan fokus ke situ ya, agar tidak ke kiri atau ke kanan ya. Oke, terima kasih Anggi. Ya, Romo. Ya, sekarang saya membuka lagi siapa dari kalian yang mau sharing. Ya, silahkan langsung di-unmute mikrofon kalian, lalu bicara. Halo Romo. Ya, apakah silakan. Suara saya terdengar? Terdengar, ya. Silakan. Maaf tadi jaringannya jelek Romo. Oh ya. Kalau dari saya kan kemarin saya itu mengambil tema tentang yang paling atas itu kesehatan mental. Nah, dari sini tulisan saya itu belum selesai sih Romo, baru prolog. Nah, ini saya bacakan dulu ya Romo. Kamu sebelum itu ya, kamu punya referensi nggak tentang tema-tema itu ya? Karena sekarang ini terutama dalam lagu-lagu Indonesia itu jadi tema besar loh ya. Iya, lalu Kunto Aji, mungkin Fiersa Besari. Ya, sekarang penggemarnya Hindia. Jadinya iya. saya itu Romo. Oke, ya. Boleh kamu baca dulu, silahkan. Ya. Jadi judulnya itu Sudahkah Ku Sembuh? Oke, sudahkah kau sembuh? Aku terdiam dalam relung malam, menatap cahaya bulan. Lamunku seakan melayang ke masa-masa kelam. Di mana di sana aku temukan banyak kejadian. Suara-suara itu terus terngiang, seiring tetes air mata yang jatuh
dan air hujan yang turun mengenang di jalan. Rasanya luka ini belum sembuh total. Sayat perihnya masih sangat terasa, merebut semua tawa, menggantikan dengan tangis duka. Baru itu Romo, belum proses penyembuhannya. Oke ya, dan sabarlah ya di dalam bercerita ya. Tidak semua hal harus kamu habiskan di awal ya, tetapi pelan-pelan ya. Karena seringkali pembaca juga butuh diberi waktu ya untuk relate dengan cerita kamu ya. Misalnya ya, kalau di garis keturunan ibu saya itu saya punya seorang Pak D, paman yang punya gangguan mental ya. Dan sejak kecil saya diajari oleh ibu saya ya untuk belajar berkomunikasi dengan Pak D saya. Ya. Pasti ada momen-momen tidak nyambung, tetapi toh kami pada akhirnya membangun persahabatan ya. Ketika saya ke Solo, itu yang saya bayangkan tentu adalah Pak D saya. Lalu sekarang di rumah saya juga ada seorang om ya yang tidak bisa bicara karena ada sesuatu yang mengikat lidah dia ya setelah dia kerja lama di Kalimantan. Nah, hidup saya dekat ya dengan orang-orang seperti ini ya, dan itu memberikan ya kepekaan tertentu ya. Nah, nanti silakan kamu ini ya masuk dalam dunia itu ya. Nah, dunia itu enggak sedikit ya penghuninya. Tetapi karena mungkin di keluarga kita belum ada orangnya, atau seringkali juga mungkin di masyarakat kita seringkali mereka diisolasi, kadang-kadang pengenalan kita terhadap mereka itu terbatas ya. Maka seringkali yang perlu kita lakukan adalah membantu orang-orang yang barangkali belum kenal dunia orang-orang itu ya, untuk kita bawa masuk ke situ. Nah, tugas kamu tidak hanya membawa tema itu dibahas, tetapi juga mungkin membawa masuk orang-orang itu untuk masuk ke dunia yang oh kayak gitu tuh dunianya ya. Makanya saya sebagai orang yang katakanlah tanpa persoalan kesehatan mental ya perlu lebih empati dan seterusnya begitu ya. Menurut saya tema ini termasuk tema yang baru ya, termasuk dalam dunia musik ya. Ini tema-tema yang baru dan ternyata banyak loh kalau kita lihat di komentar di YouTube itu ya, orang yang mau cerita gara-gara disapa oleh entah lagunya Kunto Aji, Hindia, lalu beberapa penyanyi lainnya ya, Fiersa Besari dan yang lain. Oke, apakah kamu masih punya pertanyaan untuk cerita kamu? Mungkin saya bisa bantu-bantu ya. Misal gini Romo, saya jadi dapat inspirasi gitu Romo. Bikin cerita yang dimana isinya itu kayak kita menceritakan pola pikir, ya bukan pola pikir sih, kayak apa ya, yang sekiranya ada di pikiran orang-orang yang kayak kurang mental gitu loh Romo. Betul, betul. Jadi kayak imajinasinya mereka gitu. Saya kepikiran di situ sih mau buat cerita kayak gitu. Itu bisa ya. Pernah juga itu dikatakan oleh Paus Fransiskus ya, ketika berjumpa dengan anak-anak dengan difabilitas. Jadi anak-anak itu mengenal Kristus, cuman kadang-kadang katekisnya aja yang nggak tahu pengenalan anak-anak itu tentang Kristus. Maka yang harus berubah itu adalah para katekisnya, bukan anak-anaknya itu dipaksa untuk mengikuti jalan pikir para katekisnya. Nah itu ya, itu salah satu dari kata-kata Paus Fransiskus yang menurut saya menyentuh sekali gitu loh. Karena anak-anak yang kita pandang idiot, lemah mental, gila, itu punya loh pengalaman ya, dan hanya kalau kita bisa berempati dan tidak memaksakan pikiran kita, lalu kita bisa mendengarkan pengalaman mereka akan Allah ya. Maka dari situlah ya kemurahan gereja untuk memberikan sakramen pada teman-teman dengan Down syndrome, dengan difabilitas dan macam-macam, bahkan dalam arti tentu keterbelakangan intelektual dan mental gitu ya. Saya sih senang ya kalau kamu bisa menyelesaikan cerita ini ya, karena akan membawa pada dunia yang banyak dari kita itu masih jauh dari mereka ya.
Oke, gitu ya. Iya, makasih Romo. Oke, sama-sama, silahkan dilanjutkan. Dan buat teman-teman yang pengen men-sharingkan karya kamu, silahkan kalian langsung aja unmute mikrofonnya dan bicara. Halo Romo. Yuk, ya silahkan. Saya punya tema itu tentang telur dan biji kopi. Itu telur dan biji kopi. Saya menonton sebuah video. Oke. Itu tulisannya begini. Seorang anak, pada suatu hari seorang anak itu mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu bagaimana untuk memecahkan masalahnya. Kemudian ayahnya juga seorang pemasak, ia langsung membawa anaknya ke dapur, mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor agar mendidih. Tetapi anak itu tanpa berbicara apapun. Nah, setelah beberapa menit, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuat kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah meminta untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun biji kopi, tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ketika kesulitan mendatangi kita, bagaimana cara untuk menghadapinya dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Terima kasih, Romo. Oke, dengan cerita ini tentang telur dan juga kopi, kamu kira-kira ingin omong sesuatu apa ya untuk teman-teman generasi Z ini ya, yang kebanyakan mereka sekarang ini paling muda itu kira-kira kelas 4 SD, generasi paling akhir ya, lalu di atas-atasnya sampai kira-kira kuliah gitulah ya. Kamu kira-kira mau omong apa dengan ini, dengan cerita ini? Kalau dari cerita ini menurut saya bahwa dalam hidup manusia itu banyak hal yang terjadi dalam hidup. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Untuk memecahkan masalahnya itu melalui contoh-contoh itu untuk dapat melewatinya. Seperti kentang yang keras, ketika masukin air dia lembut. Kemudian telur yang kulitnya itu di dalam isinya ini, tetapi dia ketika kena air panas dia keras. Kopi ketika dimasukin air yang panas, harumnya itu kan sangat menenangkan itu.
memberi inspirasi bahwa generasi muda itu mempunyai daya juang untuk menghadapi kesulitannya, tidak seringkali kadang itu mengeluh, tapi banyak hal yang selalu termotivasi untuk bisa melewatinya, maka jalan keluar untuk bisa memandang masa depan itu dengan penuh kecerahan, tapi bukan dengan mengeluh itu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi semacam 3 simbol itu buat saya kuat ya. Kentang, lalu telur, lalu kopi ya. Nah, mungkin yang harus agak diubah sedikit adalah cerita-cerita yang kamu kisah yang kamu sampaikan ini agak mirip ya dengan banyak kisah yang tersedia di internet ya. Yang terutama cara menyajikannya itu adalah ngomongin ya. Misalnya sosok yang lebih tua ya, entah ayah atau ibu atau kakek atau nenek pada cucunya atau pada anaknya begitu. Nah, yang agak berbeda dengan generasi Z adalah generasi ini adalah generasi pencari ya. Generasi scrutinizer ya. Jadi kebenaran, moralitas ya, Allah, keluarga dan tema-tema kebahagiaan, tema-tema itu cara mereka mencari itu terutama tidak dengan diomongi ya, tetapi dengan dieksplorasi ya. Jadi ada unsur adventure-nya ya. Dan saya berharap bahwa ini bisa juga terefleksikan di dalam cara kamu bercerita ya. Jadi tidak misalnya bapak atau ibunya itu membawa dia, yuk ke dapur ya, saya mau ngajari ya. Nah, tidak seperti itu ya. Tetapi barangkali langsung saja ya, mereka sudah ada di dapur, bapak atau ibunya sedang memasak, lalu anak itu sudah ada di situ, dan pokoknya obrolannya sampai pada tema yang hendak kamu angkat ya. Lalu yang terjadi dalam narasi adalah daripada bapaknya sambil masak itu ngomongin sesuatu ya, lalu justru ketika mereka mungkin narasinya lebih masak bareng gitu ya, lalu terjadi percakapan ya, jadi anaknya tahu sedikit ya, lalu orang tuanya memperkayanya gitu ya. Itu kalau dalam gaya filsafat itu kita seringkali menyebutnya sebagai maietische Techne ya, yaitu gaya seorang bidan ya. Nah, ketika bidan itu mendorong, memberikan motivasi kepada ibu yang siap melahirkan itu, lalu bayinya keluar ya. Nah, jadi yang bekerja tetap ibunya, tetapi kehadiran bidan itu menjadikan bayi itu bisa keluar lebih cepat, lebih tepat waktu ya. Maka lebih ayo Bu, ditambah lagi tenaganya, didorong lagi. Bayinya udah mau keluar ini ya, lalu memberi semangat ketika ibunya mungkin merasa udah lelah kok anaknya nggak keluar gitu ya. Nah itu gaya maietische Techne ya, gaya bidan ya, gaya perawat ya. Nah mungkin gaya itu harus dimasukkan dalam gaya bernarasi ya, karena anak-anak sekarang ini terutama lebih pengen mendengarkan cerita dan tidak terutama langsung dikasih ini loh artinya gitu ya. Jadi anak itu cari sendiri ya. Dia sampai pada pemahaman yang tidak harus dikatakan oleh orang tua atau kakek dan neneknya. Lalu catatan saya yang kedua adalah ada beberapa kisah yang menarik seperti kisah kamu ya, misalnya teman-teman dalam bidang ekonomi ya biasanya sering mengambil kisah ini, yaitu soal kalau kita memasukkan batu besar, kerikil, dan pasir, mana yang harus kita masukkan duluan ya. Nah, ini bisa jadi misalnya tadi ya telur, kentang, dan juga air kopi itu bisa kita terangkan secara kimia ya, tetapi narasi tidak sesimpel rumusan kimia itu ya. Justru narasi bisa omong sesuatu yang lebih simbolik ya daripada sekedar reaksi kimia kalau butir-butir kopi itu dipanaskan, lalu kentang direbus atau telur juga direbus ya. Maka sisi yang lebih
simbolis ini silahkan lebih digarap ya. Tidak melulu artinya begini, artinya begitu ya. Itu catatan saya buat narasi kamu. Simbolnya menurut saya menarik ya. Dengan 3 itu gampang karena di rumah itu sering kali ya orang masak kentang, orang masak telur, sekaligus orang entah kopi atau teh gitu, itu sering kita temukan di dapur ya. Maka itu buat saya kekuatan untuk cerita kamu ya. Oke, Terima kasih, Romo. Ya, silahkan siapa yang mau melanjutkan? Kalau masih ada mungkin satu lagi. Saya coba ya, Romo. Oke, silahkan. Ini siapa Jadi ya? judul saya ini Rayuan Kebebasan. Stefani Cahyaningsih, Romo. Oh ya, silahkan. Jadi begini Romo ceritanya. Seorang misterius yang tak lengkap secara fisik mendatangiku melalui aplikasi WhatsApp. Jarak dan waktu yang tercipta mengharuskan ia datang dengan cara seperti itu. Alih-alih membicarakan latar belakang hidupnya melalui ucapan salam terlebih dahulu, namun justru mengutarakan buai penuh rasa. Dengan kata manis, ia berlagak berjalan mendekat dengan susah payah. Layaknya pahlawan yang sungguh rela berkorban untuk berjuang membombardir seluruh benteng pertahanan dalam diriku. Memang benar, kebebasan berekspresi mendominasi setiap kata dalam ucapannya. Dalam kebebasan itu, aku menangkap satu keinginan yang tampak sangat dalam. Keinginannya itu adalah memadukan 2 hati dalam satu rasa. Aku datang dengan apa adanya dirimu, bukan tanpa ada apanya dirimu, katanya. Apa? Siapakah kamu? Aku tak menangkap maksud katamu, jawabku gusar. Bolehkah aku menjadi pengobat dalam batin dirimu? Katanya merayu. Hahaha, rupanya aku terlalu diam hingga kau salah memilih. Jawabku dengan naluri overthinking yang sama-sama seimbang dalam keterpurukan. Aku batin dan kamu fisik. Baiklah, itu kebebasan, hakmu untuk memilih. Tapi aku percaya bahwa pilihanku tak salah, jawabnya. Batinku, kenapa seorang misterius ini memati kehangatan dalam ruang kosong yang perlahan mencabik habis keteguhanku? Ah, ingat, itu kebebasan. Batin dan fisik bisakah disatukan? Aku ragu dalam arah pandang romansa ke depan. Itu Romo. Oke, saya juga senang ya dengan setting cerita kamu karena sangat kekinian ya. Karena kamu menggunakan media sosial ya. Dan di media sosial itu kan kita hampir selalu ya ketemu dengan orang-orang yang secara misterius request friendship dengan kita. Maka buat saya mengapresiasi itu ya karena itu pengalaman generasimu ya. Kalau pengalaman generasi saya itu ya ketemu di jalan ya. Saya naik sepeda lalu ada orang kok jalan sendirian, yuk mau tak goncengin enggak gitu. Itu gaya generasi saya ya. Agak tua gitu ya. Dan mungkin juga romantisnya itu boncengan gitu ya. Nah, Stefani ini kamu menurut saya kamu masuk dalam dunia kamu ya dan saya senang. Nah, misterius ya, misteri ya, antara misteri dan misteri itu beda ya. Maka kamu sebenarnya bisa bermain dengan itu ya. Maka nanti, terutama karena kita kuliah ya, kadang-kadang kita ini pengen nerangkan semuanya dengan kata-kata yang panjang ya. Kadang-kadang tidak harus ya. Justru dengan misteri itu, kalau misalnya kamu senang baca Agatha Christie ya, lalu beberapa penulis misteri lainnya ya. Jadi informasi ya yang nanti akan terungkap pada akhir itu ada tanda-tanda kecil yang diberikan kepada kita pembaca, tapi kita seringkali nggak bisa memandang bahwa ini adalah signs ya atau tanda yang diberikan agar kita lebih tahu ceritanya itu ya. Jadi misalnya misalnya ketemu itu ya, misterius banget ya, kenalan nggak pakai nama,
Nah, terus apa ya yang kamu anggap sebagai bagian dari misteri itu ya. Lalu saya kira tadi ada quotes yang baik ya. Nah, quotes itu kadang-kadang agar pembaca tidak bertanya-tanya ya, kadang-kadang perlu kita siapkan pada awal ya, sehingga menghantar pada quotes ketika quotes itu diberikan nggak kaget banget gitu, nggak sampai pingsan ya membaca ya. Dan nggak sampai berhenti di situ sampai nggak bisa lanjut ke cerita lainnya ya. Nah, bagian-bagian alur yang kita bangun sebelumnya itu bisa menyiapkan quote itu ya, sehingga ketika disampaikan lalu itu lebih mungkin mengkristalkan sesuatu yang mungkin pada awal-awal itu sudah ada semacam kepingan-kepingan dari quotes itu. Nah, nanti karena cerita kamu belum selesai ya, mungkin nanti ini ya nanti tinggal kamu beri pancing lainnya ya kalimat penuhnya atau quote penuhnya itu apa ya pada akhir ya. Nah, ini mungkin saya harus belajar dari kamu ya, nanti kira-kira cerita kamu akan mengarah kemana gitu. Saya kira gitu, Stefani. Tapi saya senang karena kisah kamu kekinian ya. Ya, Romo, makasih. Oke, apakah masih ada yang mau cerita? Mungkin saya batasi satu aja ya. Setelah itu biar kalian bisa kerja sendiri. Saya kira kita sudah banyak contoh juga dari teman-teman kamu ya. Silahkan kalau masih ada yang mau sharing, satu yang terakhir silahkan langsung unmute aja mikrofon kamu. Saya mau. Yuk, ya Nikolaus ya. Iya. Oke, silakan. Suaranya buat... dibesarkan dikit ya, Nikolaus. Oh ya, mau siap. Oke, silakan. Kisahnya mungkin bisa-bisa, Romo. Oh, enggak apa-apa. Iya. Jadi suatu hari Minggu, ayah mengajakku ke sebuah pencucian mobil. Oke. Di situ kami hanya berjalan, menyusuri trotoar, memandang langit. Tanpa berkata, ayah terus berjalan. Aku bertanya-tanya kenapa dia seperti itu. Kenapa dia mengajakku ke sana. Saat sampai di sana pun aku tak menemukan jawabnya. Aku mungkin bingung. Pada hari Minggu itu, tanpa jawaban, ayah mengajakku pulang kembali. Sampainya di rumah, ayah bertanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Aku mungkin berpikir, ini bukan sesuatu yang memiliki hubungan. Apa maksudnya tiba-tiba diajak ke tempat pencucian mobil, kemudian aku ditanya seperti itu setelah pulang. Jawab seperti itu. Lebih tepatnya, hatiku berkata seperti itu. Dengan tanda tanya, aku berpikir. Nyatanya, yang ku tahu, masa depan ternyata terlalu absurd bagiku. Apa yang kurencanakan dari dulu, sebagian besar tidak berhasil. Satu yang ku tahu dari kejadian hari Minggu itu, apa yang aku pikir ada korelasinya ternyata tidak semua, termasuk mimpiku. Begitu dong. Oke, menurut saya ya salah satu kekuatan dari cerita kamu adalah ini ya, kamu membuat kontras ya. Jadi ada kalau dalam bahasa Gunawan Muhammad ketika membaca di Lestari itu adalah salah satu kejeniusan di Lestari adalah menghubungkan antara gagasan yang lebih abstrak, konsep yang atau abstraksi dengan contoh konkret ya. Dan itu kemudian menjadi metafor itu ya. Jadi D. Lestari adalah salah satu contoh orang yang bisa membuat metafor ya. Nah, menurut saya Niko kamu ini ya, nanti kamu perlu kemampuan itu juga ya. Nah, saya akan mulai dengan kekuatan kamu ya. Kekuatan kamu adalah kamu membuat kontras itu ya. Yaitu kamu jalan terus dengan ayah kamu, tetapi tidak ada pembicaraan ya.
Jadi ada sesuatu yang moving, tetapi ada sesuatu yang stopping ya. Ada yang berhenti begitu ya. Nah, menurut saya ini metafor yang bisa digunakan ya nanti untuk hidupmu ya. Apa ya? Saya tuh menjalani hidup, tapi kok saya merasa hidup saya itu banyak perhentian ya. Jadi misalnya kayak gitu ya, Niko ya. Lalu kamu bisa cerita ya mungkin salah satu perhentian paling besar dalam hidup kamu ya, sehingga kamu menamainya sebagai kegagalan itu ya. Kita semua punya ya momen itu ya. Dan hanya ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara atau ada telinga yang mendengarkan, lalu kisah orang-orang yang seringkali mengalami hidupnya itu entah terinterupsi atau terhenti pada momen tertentu, itu biasanya lalu mulai diceritakan. Dan disitulah sebenarnya pembaca kamu ya, Niko ya. Orang-orang yang apa ya, ketika kamu jalan sama ayah kamu ya. Nah, saya tidak tahu nanti apa ya, apakah tempat pencucian mobil itu sesuatu yang simbolik ya. Lalu nanti apakah itu simbol yang paling tepat, nanti kamu yang paling tahu ya. Kita seringkali perlu memberikan beberapa alternatif ya, nanti kira-kira mana yang paling baik yang bisa paling bisa dipakai ya. Tidak selalu apa ya, metafor pertama itu langsung kena gitu ya. Kadang-kadang itu adalah jembatan ya buat kita untuk menemukan sesuatu yang lebih dari situ ya. Lalu mungkin PR saya ya untuk kamu Niko adalah masih ada beberapa bagian yang berserakan ya. Dan kamu sudah cerita sejauh ini ya, maka kamu perlu ya dalam arti tentu untuk membantu pembaca agar yang nampak berserakan tuh sebenarnya ada polanya yang menghantar sesuatu. Nah, kamu perlu apa ya meruncingkan itu ya sehingga sekarang barangkali kamu udah agak di tengah, jadi jangan diperlebar lagi ya berserakannya, tetapi mulai meruncing ya sehingga apa patahan-patahan ya yang kelihatannya mungkin belum berhubungan, lalu pada akhir bisa ketemu ya. Nah, apa teman-teman mungkin salah satu kesulitan kita adalah mengapa saya apa ya membatasi kalian ya dalam kata. Bukan karena saya nggak suka baca cerita panjang ya, tetapi pembaca kita belumlah orang yang suka membaca cerita panjang ya. Maka apa kita justru nulis cerita yang nggak terlalu panjang dulu ya. Karena kalau kita sudah berhasil menulis cerita yang kurang lebih dibatasi aja kita bisa ya, misalnya dibatasi sangat pendek. Misalnya sekarang ini kan ada ya beberapa katakanlah apa ya komunitas sastra ya yang meminta kalian cuma nulis narasi dalam 6 kata ya. Saya ini rampung ya. Nah, kelas kita tentu jauh lebih panjang daripada itu. Nah, tetapi tetap ini sebuah latihan ya dan terutama untuk kelas ini ya. Kelas ini tidak akan berakhir dengan nilai A dalam ujianmu ya. Dunia kita butuh narasi ya. Maka jangan hanya menulis narasi untuk kelas ini. Tulislah narasi untuk dunia. Dan itu salah satu alasan saya mengapa apa ya saya mulai menulis itu sejak kelas 1 SMP ya. Saya udah mulai menulis dan dipublikasikan ya di majalah di Jogja waktu itu dalam bahasa Inggris ya. Saya nulis pertama kali dimuat dalam bahasa Inggris dan sekarang ya udah usia 46 tahun ya. Udah berapa tahun itu ya, dan udah berapa banyak tulisan yang saya hasilkan. Tidak semuanya sukses, banyak yang nggak laku di pasar ya. Tapi toh I keep on writing ya, karena buat saya dunia butuh narasi. Ya. Dunia terlalu sedikit narasinya. Ya. Kalau semua hanya mau jadi pembaca ya. Beberapa dari kita perlu berkomitmen ya, perlu menemukan diri dipanggil untuk menjadi penulis. Ya. Maka Niko silahkan ini ya kamu olah lagi ya. Mungkin kalau ada apa bagian-bagian dari cerita yang mungkin agak melebar kamu trimming ya, kamu rapikan ya sehingga terutama nanti ketika kisah itu mau berakhir
mungkin tetap ada misteri tertentu, tetapi tidak terlalu misterius ya. Tidak seluruhnya misteri ya. Apalagi ya dalam suasana di Indonesia, terutama pembaca itu seringkali masih mau membaca tulisan-tulisan yang agak ringan ya, yang mungkin agak gampang diikuti begitu ya. Sehingga kalau unsur misterinya terlalu banyak, kadang-kadang lalu jadi susah dibaca ya tulisannya ya, gitu. Dan ini seringkali kita alami terutama dalam bidang ilmu ketuhanan, agama ya, hal-hal yang terkait dengan konseling, keguruan, itu kadang-kadang tema-tema yang susah. Nah, maka kita perlu, karena sadar itu, kita perlu lebih menyederhanakan tulisan kita. Oke, rekan-rekan, kita sudah 1 jam ketemu di tempat ini. Silahkan kalian melanjutkan, mengerjakan, dan kalau ada sesuatu, silahkan kalian tanya di grup ya, jangan tanya saya secara pribadi. Sangat simpel agar teman kalian bisa lihat juga yang kalian tanyakan dan mendapatkan manfaat ya dari diskusi yang berlangsung antara saya dengan kamu di grup itu. Paper kalian akan dikumpulkan minggu depan hari Jumat paling lambat jam 12 malam. Tidak ada toleransi untuk apapun ya. Maka silahkan listrik mati, internet mati, tidak ada kuota, dan selanjutnya itu sudah kamu perhitungkan ketika menulis narasi. Terima kasih untuk kesediaan kalian untuk berbagi selama semester ini. Saya sangat mengapresiasinya dan mudah-mudahan lahir ya narator-narator baru ya untuk Indonesia, terutama untuk nilai-nilai dasar yang kita sepakati bersama. Terima kasih dan selamat untuk menyelesaikan tugas kalian.